が揺れてくるだろう。ミサイルが飛んで世界が終わっても一緒に付き合いよ。 Baiklah teman-teman, sekarang saya udah di toko komputernya di Linkcom, jalan apa? Kang? Di jalan apa? Jalan Rimau Panjang. Rimau Panjang. Nah, jadi sekarang lagi dirakit PC si Ilham. Sekalian aja lah nanya-nanya soal PC. Jadi di sebelah saya ada apa, siapa Bang? Boleh perkenalkan diri Bang? Saya dengan Ricky, Ricky. salah satu staff di Linkcom juga. Kalau saya mulai masuk ke dunia komputer khususnya di Linkcom itu dari 2017. 2017. Ya sebelumnya untuk dunia komputer ada ketertarikan. Sebenarnya kalau basic awal saya nggak ada ke dunia komputer, cuman karena ketertarikan lihat perkembangan teknologinya semakin ini ya tertarik aja untuk belajar terus kan. Oh berarti ibaratnya udah lumayan lama ya? Ya, udah lumayan. Dunia komputer. Nah kebetulan pula nih Bang, saya kan masih awam di dunia komputer nih Bang. Yeah. Jadi ibaratnya masih banyak yang kurang tahu nih. Jadi saya mau nanya sama Abang, boleh kan? Boleh. Jadi ini Bang, masih banyak di benak orang awam mau merakit PC nih. Kalau yang selama saya tahu dan selama saya pelajari lah kurang lebih, kalau untuk prosesor mau Intel atau AMD dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih. Masing-masing brand itu kan dia punya kekuatan, ada kelebihan dari satu produk, tentu otomatis ada kekurangannya juga. Nah biasanya kalau untuk AMD sama Intel biasanya yang produk yang paling diutamakan ini memang lebih ke Intel. Nah, AMD ini kan bisa dibilang produk saingan dari Intel yang dia bisa mengeluarkan spesifikasi lebih dengan harga yang terjangkau. Nah, ibarat kalau dari brand handphone kan A sama B gitu kan. Nah, yang A dia sudah terkenal dengan brandnya, walaupun dengan speknya itu aja, tapi orang sudah paham betul dengan chip yang dia keluarkan. Dia juga sudah terbiasa dengan brand yang A tadi. Nah, untuk yang dengan brand B ini ada orang-orang yang mungkin dengan budget pas-pasan, dia pengen spek yang lebih. Nah, ya sama seperti AMD dan Intel, perumpamannya seperti itu. Nah, kalau untuk komputer sebenarnya kalau saya lihat dari perkembangan dari dulu sampai sekarang itu lumayan sangat cepat. Misalnya kayak keluaran generasi ya. Kalau dulu itu misalkan Intel untuk mengeluarkan generasi itu lumayan lama, dari generasi dari satu tingkat ke tingkat berikutnya itu lumayan lama, mau 1 sampai 2 tahun bahkan bisa lebih. Nah kalau kita lihat sekarang dalam 1 tahun bisa mengeluarkan 2 kali generasi atau bahkan 3 kali kan, gen berturut-turut tuh gen 9, 10, 11. Nah sekarang udah sampai gen 13. Nah jadi kalau saran saya kalau mau merakit dari awal, sesuaikan dengan budget yang kita punya, kemudian dengan software dan job yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan. Nah, kemudian untuk spare part, kadang kita kebanyakan itu korban review dari YouTube. Karena kan ya biasanya kalau orang-orang review, tentu dia mengutamakan brand yang menyupport dia gitu kan. Nah, jadi dia tentu mengangkat satu brand ini bahwasannya ini baik. Nah, tentu kita sesuai kebutuhan kita aja dengan kemampuan kita juga. Misal kayak PC-nya Bang Ilham dengan budgeting 15 sampai 16 jutaan, dia merasa sudah cukup dengan apa software yang dia gunakan. Mungkin kedepannya paling tinggal mengupgrade aja. Apakah nanti RAM-nya mau di-upgrade? Kalau untuk dari prosesor, power supply. Kalau untuk rakitan kami yang paling utama itu power supply yang paling penting. Jadi karena dia yang menyuplai daya ke semua komponen, jadi itu kalau bisa yang paling utamakan. Karena kan kadang orang banyak hal-hal kecil itu dia pengen hemat budget, tapi dia tidak memikirkan ke depannya. Bayangkan aja kalau wattnya kurang, komponen yang dia pakai besar-besar. Kayak kemarin ada yang
dia pakai hard disk banyak, ya kan, komponennya juga besar-besar, power supply-nya dia ngepas, nah kan beresiko ke komponen. Jadi kalau saran dari kami kalau mau ngerakit ya paling utama tuh power supply diutamakan, itu aja sih. Berarti komponen awal yang harus dipikirkan apa? Power supply dulu? Power supply yang paling penting. Nah, jadi power supply ini kan ada tingkatannya juga, ada kelasnya bronze, medium, ada yang garansi setahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun pun ada. Kalau mau yang bagus yang brand yang sampai 10 tahun ya, Corsair biasanya contohnya kan. Itu ada lisensinya yang dia gold, ada titanium, 5 tahun yang gold, 10 tahun yang titanium. Jadi untuk daya tahap pertama istilahnya itu fondasi. Kalau bangunan rumah itu fondasi awal. Nah, nanti untuk ke atasnya tinggal kita menyesuaikan. Berarti emang komponen awalnya pun best untuk Betul. power supply. Betul. Jadi yang saya jawab yang saya tahu ya, sesuai pengalaman yang kami dapat di sini dengan beberapa orang yang sudah berkecimpung di dunia gaming ataupun editor segala macam. Jadi masing-masing software itu ada yang dia kompatibel dengan Intel, ada yang kompatibel dengan Radeon. Jadi untuk VGA kan Nvidia sama Radeon. Jadi kalau VGA kan mengeluarkan 2 chip itu kan. Nah, jadi masing-masing software itu ada yang lebih kompatibelnya ke Nvidia, ada yang lebih kompatibelnya ke Radeon. Jadi kita lihat lagi softwarenya, standar ini dia lebih kompatibelnya kemana gitu. Misalkan kayak SketchUp, Lumion itu lebih ke Nvidia biasanya. Nah, jadi ke Radeon mungkin beberapa software ada yang mendukung, ada yang tidak. Sebenarnya bisa dipakai tapi nggak maksimal ya, biasanya gitu. Oh, berarti AMD itu lebih ke apa bang? Tadi ulangin lagi bisa? Nvidia sama Radeon ya. Kalau VGA dia chipnya Nvidia sama Radeon. Nah, di beberapa software ada yang dia lebih mendukung ke Nvidia, ada yang lebih ke Radeon. Kami masih belum pelajari terlalu dalam dan kami pun belum sampai untuk eksekusi Intel Art itu ya. Kalau saya lihat di beberapa forum memang ada plus minusnya juga. Cuman ya saya nggak berani komentar terlalu jauh karena kami pun di sini belum istilahnya belum memegang barangnya gitu kan. Cuman baru lihat beberapa forum. Katanya sih ada beberapa plus minus. Ya mungkin kalau saya baca lebih dari 50% banyak kekurangannya, banyak yang merasa nggak terlalu signifikan. Kalau saya lihat ya, saya belum berani komentar jauh karena kami di sini pun belum pernah ngerakit Intel Art itu. Karena belum masuk. Ya di Indonesia sendiri pun belum rilis. Ya. Kalau gaming ya, gaming sebenarnya RTX ini kan lebih ke Nvidia. Kalau Radeon dia ngeluarkan serinya itu RX. RX 6600 XT misalnya, itu bisa setara dengan seri dari RTX. Itu. Jadi Radeon ini mungkin yang lebih booming sekarang lebih banyak ke RTX kan, ke Nvidia. Karena serinya juga lumayan banyak yang seri-seri terbaru, apalagi yang seri keluar sekarang kan udah sampai ke seri 4000-an kan, yang VGA segede anak bayi gitu kan. Kalau ngegame sih, kalau saran saya lebih ke Nvidia. Nvidia. Berarti kalau Radeon sendiri formulanya apa? Dicocok ke mana gitu formula? Kalau Radeon sebenarnya banyak masing-masing pengguna software dia lebih ke feeling masing-masing ya. Dia biasanya lebih nyaman ke Radeon atau ke Nvidia berdasarkan dengan software yang dia pakai dan job yang dia kerjakan. Dan kalau saya lihat juga dari beberapa forum dan kami pun juga udah ngalamin dari Radeon ini ada banyak masalah di softwarenya, khususnya di driver. Nah itu ada banyak ketemu bug-bug yang mungkin ganggu lah buat ketika kita mengoperasikan CPU. Nah mungkin terlepas daripada itu ada beberapa job juga mungkin yang lebih membutuhkan Radeon ketimbang Nvidia. Misal seperti kemarin mining Bitcoin, itu seri-seri Radeon dia punya kelebihan yang bisa di overclock ya, jadi performanya bisa lebih ini.
Ya, dari Nvidia juga ada beberapa. Jadi ada seri yang bisa dinaikkan clocknya, ada seri yang mentok di situ saja. Jadi memang dari pabriknya sudah di stop. Jadi ada brand dari Nvidia itu yang LHR atau non LHR. Jadi yang non itu yang bisa di clock. Jadi yang LHR itu yang low hash rate. Jadi ya udah mentok di situ aja hash rate-nya. Jadi buat pengguna mining Bitcoin ya mereka nggak kompatibel ke software yang mereka pakai. Tapi kalau saya lihat dari beberapa forum mining banyak sih yang pakai seri-seri RX. R580 katanya lebih ini performanya kudanya buat nambang lebih. Karena kan kami juga nggak pakai software Bitcoin atau mining itu ya, jadi kami nggak bisa kesimpulan lebih tentang Radeon itu. Sebenarnya susah-susah gampang untuk membedakan PGA yang X mining atau yang enggak, karena kan apalagi kita beli online kadang sering tertipu kan, si penjual mengaku X gaming editing. Nah, kalau dari ciri-ciri sih gampang, kita lihat dari komponen-komponen yang bagian dalam. Contoh paling dasar itu segel. Biasanya yang X mining itu mereka rata-rata kan dipakai overload, jadi mereka harus dipasang, otomatis segel biasanya lepas karena mereka bongkar. Nah itu ya, yang dasarnya. Terus di bagian slot PGA belakang itu biasanya hangus, karena kan dia kerjanya over kan. Cuman rata-rata yang X mining ini banyak juga yang PGA baru yang masih bergaransi yang X mining. Nah kalau kami sendiri biasanya beli PGA memang ya ibaratnya gimana ya, apalagi kita beli online, kita juga mungkin beberapa kali pernah ketemu barang yang dapat X mining. Kembali lagi kita biasanya kan kalau beli online ada masa garansi apa segala macam, jadi ketika barang sampai ya kita maksimalkan, kita tes apakah itu dengan trader. Ada beberapa software yang dilarang untuk pengetesan PGA, apakah di benchmark atau ada beberapa software yang memang dia bisa merusak chip dari PGA-nya itu, bisa jadi artefak biasanya gitu. Jadi kalau kami nyampe beli PGA online atau dari distributor supplier, biasanya kami tes standarnya itu gaming paling mendasar, atau coba render karena memang basic kami tidak di situ kan. Biasanya kan software ada penguasaan khusus lagi untuk lebih ke dalam, tapi standarnya ya kami itu biasanya gitu. Berarti kalau mau mining pun, bekas mining pun masih worth it nggak? Masih, sebenarnya masih. Ya, kembali lagi ke ininya lagi kan. Ketika kita beli pengetesan, ya, baik itu kita beli online maupun offline, yang jual langsung ke sini biasanya ya dia bilang ngaku-ngakunya kadang ya kita nggak tahu benar apa tidaknya kan. Dia bilang ini X gaming atau X editing, kita nggak tahu apakah dia bisa nyambil juga kan. Yang penting ya kembali ke kita. Mungkin beberapa review-review dari internet bisa kita lihat cara pengetesan PGA, memaksimalkan performanya. Biasanya kan ketika dia sudah bekerja berat, kalau memang ada problem baru langsung kelihatan gitu. Sebenarnya masih worth it. Kalau ini bang, dia kan GPU-nya baru nih bang, masih ada garansi resmi dari vendor kan. Pas kita pakai itu ternyata dia bekas mining rusak, apakah masih bisa klaim garansi atau tidak? Asalkan segel masih ini, segel dari vendor atau distributor masih normal. Oh iya, berarti intinya segelnya nggak boleh rusak ya? Iya. Nah pertanyaan terakhir nih mbak, nanyanya mungkin sudah sering ditanyakan sama orang-orang. Iya. Nah ini pertanyaan yang bagus, dan saya pun paling sering asal konsumen mau merakit pasti pertanyaan itu timbul. Bagi kaum menang-mending Bang. Betul. Jadi daripada PC, mending PC apa laptop nih bang? Dengan budget yang sama, saya dapat laptop ini. Dengan budget yang ini, saya dapat PC. Oke. Sekarang simpel dasarnya dari keunggulan ya. Keunggulan, oke, kita menang di sisi laptop. Lebih fleksibel, kita bisa bawa, misalkan kita ada job lagi di luar, kita bisa apakah di lapangan, apakah di kafe, apa segala macam. Oke, yang pertama dia menang dari sisi apa namanya, mobile-nya, penggunaannya. Kalau PC kan repot, kita tenting sana tenting sini, apalagi buat yang di lapangan kan, yang harus ketika take video dia langsung kerjakan jobnya langsung di situ, mungkin PC agak repot kan. Kalau laptop mungkin oke.
Nah, yang kedua, pilih PC atau laptop. Kalau saran dari saya, tetap performa utama itu lebih ke PC ketimbang ke laptop. Nah, karena setinggi apapun spesifikasi laptop, setinggi apapun spek yang dijanjikan dari brand, misalkan Samsung, Asus, Lenovo atau MSI apa segala macam, yang seri-seri gaming yang harganya sampai puluhan juta sekalipun biasanya tetap nggak maksimal. Karena kami juga udah ketemu konsumen yang dia punya laptop sampai 40 jutaan, dia memang pakai ya mungkin setahun pertama pembelian masih oke, ya. Nah, setelah itu baru dia merasakan performanya anjlok, kemudian memang langsung mati, drop total. Ini dia servis dengan biaya yang cukup besar, nggak worth it, dengan ya paling 2-3 bulanan jebol lagi. Nah, karena ibaratnya PC ini kan kayak komponen. Kalau laptop misalnya dia punya VGA, dia janjikan ada RTX. Nah, semua yang ada komponen di laptop itu semua terkumpul di dalam satu papan, satu jalur. Nah, jadi mau dari situ RAM-nya, mau dari situ VGA-nya, chip prosesornya juga tanam kan. Ketika ada satu yang problem, otomatis dia akan kontak ke yang lain. Nah, jadi keunggulan kenapa saya rekomendasi ke PC, jadi ketika kita upgrade kayak VGA pun ketika kita punya biaya lebih, mungkin kita lihat lagi semakin besar VGA yang kita pakai, bitnya yang digunakan itu butuh power supply yang lebih besar, paling ya tinggal upgrade ke power supply sama VGA. Tetap kalau dari saran dari kami yang paling utama itu ke laptop, ke PC. Laptop tidak rekomendasi, tapi bagi yang mau saya juga nggak mengharamkan lah istilahnya, nggak melarang gitu kan. Ya monggo yang mau silahkan, tapi dari pengalaman yang banyak datang ke kami dengan laptop yang mahal sekalipun dia tetap nggak maksimal. Akhirnya dia punya budget yang bahkan bisa dibilang di bawah dari harga laptopnya, dia bisa rakit PC, dan job yang dia rasakan dia rakit di kami, dia langsung kerjakan, coba langsung test drive di sini, dia merasa lebih puas ketimbang ya laptop. Mungkin ya laptop menang di keunggulan ketika kita di lapangan pertama. Yang kedua ketika kita ketemu klien kan langsung buat presentasi klien, mungkin oke lah. Tapi beberapa ini ya pengalaman tim-tim editor baik itu yang punya job langsung dengan pemerintahan atau PT-PT yang besar sekalipun, dia tetap wajib punya satu laptop yang buat meyakinkan si konsumennya ini tadi bahwasannya dengan laptop saja dia punya misalkan dia punya pegangan laptop yang menjanjikan buat proyek yang akan dia dapat, tentu orang akan berpikir lagi. Ya dasarnya aja kayak seandainya dia datang ke klien dengan bawa laptop yang biasa-biasa saja, sementara si klien membutuhkan hasil yang maksimal, dengan dia lihat peralatan yang dia bawa saja kurang menjanjikan, bagaimana dengan hasil nanti. Nah, jadi tetap kalau biasanya tim-tim editingnya sudah main partai besar, dia punya PC tetap di belakang buat backupan job utama aja. Jadi laptop itu ya paling sekedar render nggak terlalu berat, tapi buat meyakinkan si klien itu aja sih. Tapi kalau buat kita pribadi, apalagi yang mungkin konten kreator yang di rumah apa segala macam, saran saya geserkan dulu laptopnya, fokuskan ke PC. Jadi kalau intinya tergantung dari kerjaan kita, sering ke luar kota atau pindah-pindah tempat atau tetap di rumah kan? Ya, biasanya sih kadang kan terkendala, apalagi yang bagian tim lapangan ya, pasti dia akan terkendala. Dia punya PC, sementara dia banyak job keluar, itu dia akan repot sendiri, apalagi sering keluar kota kan, nggak mungkin PC-nya dibawa-bawa. Mungkin disitulah kekurangan. Makasih ya Bang, Siap, sama sudah menjawab pertanyaan Ya. orang-orang awam. Sama saya pun juga sebenarnya awam. Kalau mau ditelusuri dunia komputer ini luas. Iya. Banyak lagi komponen. Mau dari motherboard aja udah banyak serinya, mau dari RAM juga udah banyak serinya. Tapi setidaknya kita jangan sampai jadi korban korban review atau jadi korban yang kata orang bagus ini, kata orang bagus ini. Biasanya sih yang mau rakit itu dia lihat kebutuhan dia searching dulu dengan software yang dia pakai kompatibel nggak kira-kira, paling gitu. Biasanya kalau review ya kita maklum lah kan, tentu dia namanya dia disodorkan brand buat
di review bahwasannya ini brand bagus lah, kata dia, worth it lah, mending beli ini daripada ini, kadang kan gitu. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan budget kita, sesuaikan dengan kebutuhan proyek yang mau kita pakai, ya, peruntukan yang mau kita gunakan. Paling bukan kata-kata bijak sih, saran dari kami aja. Jangan dengarkan kata orang. Kita mungkin lebih percaya ke diri kita sendiri. Boleh kita mendengarkan orang, tapi dengan saran yang menurut kita bisa kita terima dengan pikiran kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan kita hanya karena ikut-ikutan. Si A sudah pakai ROG, si ini sudah pakai MSI yang seri ini, terus kita terpancing buat ini lagi. Tapi kalau menurut saya sih ya itu aja. Yang penting kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita punya. Dan yang paling penting sesuaikan dengan kemampuan, tentu juga disesuaikan dengan job yang kita pakai. Nggak mungkin kita punya kemampuan kecil pengen job besar, kan kita juga itu namanya memaksakan kan. Nah jadi gitulah, kurang lebih kayak gitu. Nggak ada kata-kata quotes khusus sih. Ya sih Bang. Ya sama-sama. Boleh mau promosikan tempatnya Bang? Di mana? Kalau promosikan boleh. Jadi posisi kami di sini tepatnya di Jalan Raya Rimbu Panjang, setelah gerbang kampus UIN Suska itu sekitar 200 meter. Jadi di seberang toko kita ada SPBU Rimbu Panjang. Nah jadi kalau di Maps pun juga gampang. Kita juga pernah promosiin di Instagram EKU City juga. Kita pernah promosiin, kalau mungkin teman-teman pernah lihat ya. Jadi di sini kita kalau untuk fokus sendiri lebih ke PC rakitan, PC build up juga ada, PC second X Singapura yang biasanya X pemakaian kantor jangka setahun atau 2 tahun mereka wajib ganti. Jadi buat kita yang di sini masih sangat worth it sekali, apalagi yang buat admin standar-standar. Nah itu kita ada menyediakan laptop second yang berkualitas, juga ada spek tinggi, harga terjangkau. Mungkin itu aja. Jadi buat yang mau tanya-tanya, nanti boleh ke admin, boleh langsung ke sini juga boleh, sebaiknya langsung ke sini. Jadi biar apa yang disampaikan tuh nyambung. Biasanya kan lewat chat kadang lain yang ketika kami sampaikan, lain yang diterima, kadang seperti itu. Dan di sini pun juga kalau mau lihat langsung boleh. Ini contoh barangnya. Bahkan seperti Bang Ilham nanti setelah dirakit nih, kalau dia punya job rendernya mau langsung dites, monggo silahkan. Kami persilahkan. Nanti akan terasa kalau misalkan ada kekurangan, kita cari tahu di mana kekurangannya. Apakah kekurangan di RAM-nya atau kekurangan di mananya, nanti kan akan terlihat. Jadi kami di sini menjual asalkan dengan konsumen puas dan bisa terpakai, bukan hanya sekedar menjual. Makasih Bang atas jawaban-jawaban yang bisa menginspirasi orang, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang awam selama ini. Saya jawab dengan ya yang sepengetahuan saya. Mungkin di atas saya juga banyak master-master yang udah berpengalaman. Di atas langit masih ada langit. Iya betul. Makasih Bang. Mari.